Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Lama Pakualaman dengan Prodi Manajemen dari semester 4 dan kelompok 8. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas Big Data dengan judul Big Data dan pemanfaatannya dalam berbagai sektor dengan mesin pengampu yaitu Bapak Nur Sakti, Eskom, Mkom. Saya Reski Rahmadani selaku moderator dengan NIM 02101001. Irma Yunita dengan NIM 02101006. Sukriani dengan NIM 02101054. Putri Regina dengan NIM 02101003. Putri Yulianti dengan NIM 02101007. Andi Radiatul Zahra dengan NIM 02101055. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita simak video berikut ini. Nama penulis Budi Marianto. Judul Big Data dan pemanfaatannya dalam berbagai sektor. Tahun terbit 2017. Abstrak, Big Data merupakan kumpulan data yang volume datanya super besar, memiliki keragaman sumber data yang tinggi, sehingga perlu dikelola dengan metode dan perangkat bantu yang kinerjanya sesuai. Artikel ini akan diawali dengan pengertian dan karakteristik Big Data. Selanjutnya akan dipaparkan faktor-faktor yang memicu perkembangan pesatnya, klasifikasi data yang terdapat dalam Big Data, serta tahapan untuk mengelolanya. Bagian akhir artikel memuat berbagai contoh pemanfaatan teknologi Big Data dalam sektor bisnis dan sektor layanan publik. Latar belakang masalah. Big Data adalah istilah yang diberikan pada kumpulan data yang berukuran sangat besar dan kompleks, sehingga tidak memungkinkan untuk diproses menggunakan perangkat pengelola database konvensional ataupun aplikasi pemproses data lainnya. Dengan mengacu pada definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik utama Big Data meliputi 3 hal, biasa disingkat dengan 3V, yaitu volume, velocity, dan variety. Volume terkait dengan besaran data yang harus dikelola berukuran super besar. Velocity berkenaan dengan kecepatan pemrosesan data yang harus mengimbangi pesatnya pertumbuhan jumlah data. Sedangkan variety merujuk pada karakteristik sumber data yang sangat beragam, baik itu yang berasal dari basis data yang terstruktur maupun juga dari data-data yang tidak terstruktur. Hasil pembahasan. Klasifikasi data. A. Data terstruktur. Kelompok data yang memiliki tipe data, format, dan struktur yang telah terdefinisi. Sumber datanya dapat berupa data transaksional OLAP, data tradisional RDBMS, file CSV, spreadsheet. B. Data tidak terstruktur. Kelompok data tekstual dengan format tidak menentu atau tidak memiliki struktur melekat, sehingga untuk menjadikannya data terstruktur membutuhkan usaha, tools, dan waktu yang lebih. Data ini dihasilkan oleh aplikasi-aplikasi internet seperti data URL log, media sosial, email, blog, video, dan audio. 4 tahap pengelolaan Big Data serta perangkat bantu atau tools yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemrosesan pada tiap tahap. A. Acquire. B. Access. C. Analytic. D. Application. 5. Pemanfaatan Big Data pada sektor bisnis. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam sektor bisnis memiliki orientasi utama pada pencapaian margin laba setinggi mungkin atau profit oriented. Berbagai informasi penting dapat dihasilkan dari Big Data yang dapat mendukung proses pengambilan keputusan bagi pemimpinan perusahaan sebagai berikut. A. Mengetahui respon masyarakat terhadap produk-produk yang akan dikeluarkan melalui analisis sentimen di media sosial. B. Membantu perusahaan mengambil keputusan secara lebih tepat dan akurat berdasarkan data. C. Membantu meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan. D.
D. Perencanaan usaha dengan mengetahui perilaku pelanggan seperti pada perusahaan telekomunikasi dan perbankan. E. Mengetahui tren pasar dan keinginan konsumen. 5. Pemanfaatan Big Data pada sektor layanan publik. Perusahaan atau institusi yang berada pada sektor layanan publik pastinya memiliki orientasi utama pada pencapaian kepuasan klien atau pelanggan. Research Big Data dapat memberikan andil dengan menyajikan berbagai informasi berharga sebagai berikut. A. Mendapatkan feedback dan respon masyarakat sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan publik. Feedback tersebut dapat diperoleh dari sistem informasi layanan pemerintahan maupun dari media sosial. B. Membuat layanan terpadu dengan segmen khusus sehingga layanan bisa lebih efektif dan efisien. C. Menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data. Sebagai contoh, menganalisis informasi cuaca dan informasi pertanian terkait data tingkat kesuburan tanah, pemerintah dapat menetapkan atau menghimbau jenis varietas tanaman yang ditanam oleh petani pada daerah dan waktu tertentu. Kelebihan 1. Dapat memberikan berbagai informasi dan pengetahuan mengenai Big Data dan pemanfaatnya dalam berbagai sektor. 2. Manfaat teknologi Big Data telah dirasakan secara luas dalam berbagai sektor. 3. Perusahaan yang bergerak pada sektor bisnis dapat memanfaatkan informasi berharga yang dihasilkan untuk proses pengambilan keputusan. Perangan 1. Risiko keamanan. Hampir semua organisasi mendapatkan informasi data yang sensitif seperti data pribadi yang dimiliki oleh pelanggan sehingga membutuhkan perlindungan yang ketat agar informasi tersebut tidak dapat bocor hingga dapat memungkinkan potensi serangan cyber. 2. Membutuhkan hard work dalam pengembangannya dalam mengaplikasikan Big Data agar mendapatkan hasil yang signifikan agar melakukan analitik yang membutuhkan sistem lebih advance atau memiliki penyimpanan yang besar. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.